Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Lahir dalam kondisi bersujud. Ada nggak bayi di muka bumi seperti itu? Hanya Nabi Muhammad. Ada atau tidak bayi yang ketika terlahir berhala-berhala yang ada di keliling Makkah, Ka'bah jatuh semuanya ke bawah? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Ada atau tidak bayi di muka bumi ini yang ketika dia terlahir, api yang disembah oleh kaum Majusi yang ratusan bahkan ribuan tahun tidak pernah padam, begitu baginda Nabi terlahir ke muka bumi, api tersebut padam. Shallu ala sayyidina Muhammad. Wajar kalau kita memuliakan dan menghormati baginda Nabi Muhammad. Betul? Jangankan kita, para penghuni langit semua ikut bersuka cita menjelang detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad. Hanya ada satu makhluk yang menangis ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, yaitu iblis laknatullah alaih. Ulama memberikan penjelasan, iblis itu menangis dalam beberapa keadaan. Di antaranya ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim, ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah, dan ketika baginda Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, iblis nangis karena merasa putus asa dan bahkan tidak suka dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah, kita ikut senang, ikut memuliakan baginda Nabi. Semoga rasa takzim kita ini kepada baginda Nabi, rasa penghormatan kita ini kepada baginda Nabi, ini yang nantinya Allah jadikan sebab kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, li ta'ziman wa takrim. Yang kedua, kenapa mengadakan peringatan Maulid Nabi? Jawabannya, li mahabbah, karena cinta kepada Nabi Muhammad. Satu ketika baginda Nabi sedang khutbah Jumat. Ada orang yang bertanya kepada baginda Nabi di tengah-tengah khutbahnya beliau. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Nabi jawab pertanyaan itu, "Apa yang kau siapkan apabila hari kiamat datang?" Orang yang bertanya, dia berkata, "Tidak ada persiapan yang hebat di antara diriku kecuali ibadahku yang sedikit, namun disertai dengan kecintaanku kepada Allah dan Nabi-Nya yang mendalam." Maka baginda Nabi menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Alhamdulillah. Kalau ibu bapak malam hari ini datang ke acara peringatan Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Orang kalau udah cinta, kadang menuangkan ekspresinya itu dengan berbagai macam cara dan bentuk ekspresi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Simtud Durar beliau mengatakan, taswika lisami'in. Di antara beliau menyusun Maulid Simtud Durar karena kata beliau taswika lisami'in, sebagai pelipura buat orang-orang yang mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad, pengobat kerinduan atas baginda Nabi Muhammad,
di dalam dada umatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya kalau saya bersama guru-guru saya, kalau ada orang lagi baca maulid Nabi, saya dididik sejak kecil sama orang tua dan guru saya, nggak boleh saya ngobrol sendiri kalau ada orang sedang baca maulid Nabi. Kenapa? Karena menghormati yang disebutkan, yang dibacakan di dalam biografi maulid tersebut bukan sembarang orang, melainkan semulia-mulianya orang, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tadi saya dengar dari tempat kediaman Bapak Ketua DKM. Kalau tidak salah tadi di sini kita bacanya maulid berjanji ya Bu ya. Betul. Walaupun tadi saya jauh di dalam, saya coba mendengarkan suara yang samar-samar. Kenapa? Berharap kerinduan ini terobati dengan dibacakannya sejarah tentang Nabi Muhammad. Atau kalau belum punya rindu sama Nabi Muhammad, nggak pernah saya kangen sama Nabi Muhammad, Ustadz saya belum pernah rindu Nabi Muhammad, karena saya belum tahu tentang Nabi Muhammad. Setidaknya kalau ada umat yang mendengar dibacakannya biografi Nabi Muhammad, perjalanan-perjalanan hidup Nabi Muhammad, maka akan tumbuh rasa bagaimana bisa mencintai, mengenal, bahkan merindukan Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Makanya saya lihat di beberapa tempat, kalau kita sedang mahalul qiyam, kalau di sini apa namanya? Sama ya? Kalau kita lagi baca marhabanan, banyak umat Nabi yang begitu dia mendengar pembacaan tersebut sambil berdiri mengucap salam sama Nabi Muhammad, dengan perasaan rindu, air mata menetes karena rindu sama Nabi Muhammad. Betul. Kerinduan kita sama Nabi Muhammad tersebut, kata guru kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kata beliau, orang yang punya rindu sama Nabi Muhammad bahkan bisa meneteskan air mata karena rindu sama Nabi Muhammad. Bisa jadi itu menjadi sebab api neraka yang harusnya dibakar untuk tubuh kita Allah tiadakan. Amin. Bisa jadi itu menjadi sebab nanti di yaumil qiyamah Allah panggil nama kita, dikasih syafaat atas Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Yang keberapa itu? Yang kedua tadi. Yang ketiga. Jam berapa nih? 10:30. Tadi saya naik jam berapa? 10. Terus apa kagak nih? Terus nggak nih? Ibu terus nggak Bu? Mohon izin kalau di sini pengajian sampai jam berapa? 1. Sampai jam? Jam 3. Jam 3 AA yang ngaji saya pulang ya. Masya Allah, luar biasa. Terus Ibu, nanti ada Pak Kiai yang menyampaikan ilmunya, saya jangan lama-lama ya. Terus yang ketiga itu, kalau ada orang nanya kenapa ngadain peringatan Nabi Muhammad, maka kita jawab dalam rangka i'tiba. Apa itu i'tiba? Ngikut apa yang pernah baginda Nabi Muhammad ajarkan, mengikuti apa yang Nabi Muhammad contohkan. Satu hal yang kecil, semoga pulang dari pengajian seperti ini maulid, kalau kemarin-kemarin kita kalau mau tidur langsung tidur, tapi karena kita pulang dari pengajian maulid, di sini disampaikan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, menjelang tidur wudhu dulu. Betul? Sebelum tidur ibu ambil wudhu dulu sebagaimana ibu mau sholat. Maka orang yang pulang hadir pengajian maulid, insya Allah antar pulang ke rumah masing-masing, sebelum tidur dia ambil air wudhu dulu. Amin. Dia baca doa-doa dulu, dia baca zikir-zikir dulu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ulama mengatakan orang yang tidur dalam kondisi terjaga, dalam kondisi wudu, Allah jaga di atas kepala orang tersebut, Allah hadirkan malaikat yang menjaga orang itu. Kalau kata ulama nih,
bukan kata saya. Kata ulama, kalau itu orang sebelum tidur dia wudu, Allah hadirkan malaikat yang menjaga, mendampingi di atas kepalanya, dan selama orang itu tidur, orang itu tidurnya gelimpangan. Apa kalau di sini gelimpangan? Hah? Muhtah. Gulang-guling. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, begitu ya. Tidurnya di kamar, tahu-tahu pagi subuh ada di dapur gitu kan. Ada yang begitu, Bu? Kadang tidur matanya merem, tahu-tahu buka pintu dapur ada di sawah gitu ya kan. Itu apa kalau begitu namanya? Ngelindur ya. Ngelindur. Selama dia gelimpang-gelimpang, kata ulama, saya diri boleh ya? Saya mau menyapa ibu-ibu yang cantik-cantik di sini semuanya. Nih ibu-ibu semuanya insya Allah ahli surga semuanya. Kata bapak-bapak, jangan ibu-ibu doang, Ustaz. Ya udah, saya mau lihat juga bapak-bapak semua. Masya Allah, bapak-bapaknya tampan-tampan semuanya di sini. Bapak-bapaknya semuanya ahli surga semuanya di sini. Amin ya Rabbal. Yang sebelah kanan juga nih, Masya Allah, ahli surga semuanya. Itu kata ulama, Bu, kalau kita tidur, tidurnya nggak bisa diem, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Selama dia bergerak dalam kondisi tidur, punya wudu, malaikat beristighfar buat orang tersebut. Alhamdulillah. Lalu yang selanjutnya, kalau orang tidur, sebelum dia tidur dia punya wudu, insya Allah nggak akan kesiangan sholat subuhnya. Kenapa? Karena kupingnya tidak bisa dikencingi oleh setan. Bagaimana setan mau mengencingi kuping orang tersebut? Orang selama dia tidur dijaga oleh malaikatnya Allah Ta'ala. Berarti Ustaz, kalau saya subuhnya kesiangan, nggak pernah bangun, kadang saya sholat subuh jam 8:30 pagi. Ada subuh 8:30 pagi? Kadang-kadang istri saya nanya, "Ari bapak teh sholat subuh sekalian duha gitu kan?" Berarti mohon izin, jangan-jangan kita subuhnya kesiangan terus. Barangkali telinga kita sudah nyaman dijadikan toilet oleh setan. Nauzubillah min. Karena kita nggak merasa aja lagi dikencingin sama setan. Kalau ngerasa, coba ya kan. Padahal mohon izin, mohon maaf. Padahal musolah dek, masjid dek, sound speakernya kencang. Kenapa kalau orang azan saya kagak dengar? Kata Ustadz Haikal semalam, berarti telinga kamu dikencingi wal na'udzubillah min. Bersihin kalau pagi, Masya Allah. Jadi toiletnya setan kuping kita. Kedua, orang kalau sebelum tidurnya dia suka wudu, tengah malam itu gampang bangun untuk melaksanakan sholat malam. Tapi Ustaz, saya nggak wudu mau tidur, terus kadang malam saya juga bangun. Ngapain? Kencing doang. Habis kencing, tidur lagi. Bangun-bangun jam 10 pagi. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang dari maulid nanti kita sebelum tidur, kita wudu dulu semuanya. Amin. Amin. Ya Robbal. Lihat jam lagi. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Lil mahabbah. Yang ketiga, lil ittiba. Yang keempat, kenapa engkau maulid Nabi Muhammad? Kenapa ngadain peringatan Nabi Muhammad? Karena kita mengharapkan lisyafaah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Nanti di yaumil kiamah, di alam akhirat, di yaumil mizan dan lain sebagainya, semua nabi-nabi dan rasul di hadapan umatnya mengatakan nafsi, 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 sendiri-sendiri, bawa diri kamu sendiri, bawa diri kamu sendiri. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan annalaha, annalaha. Kita semua insya Allah ditolong sama Nabi Muhammad nantinya. Bahkan nanti di yaumil akhir,
baginda Nabi Muhammad yang mulia, yang agung, yang istimewa tersebut, beliau tidak berdiri di pintu surga, melainkan beliau sibuk berdiri di pintu neraka. Kenapa? Karena beliau ingin memastikan apakah masih ada umatku, umat Nabi Muhammad yang ada mampir di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Kalau masih ada, baginda Nabi akan memohon kepada Allah Ta'ala agar orang tersebut dikeluarkan dari neraka, dipindah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita malu sama Nabi Muhammad. Malu sama Nabi Muhammad. Nanti di akhirat itu kita merepotin Nabi Muhammad. Nanti di akhirat itu Nabi Muhammad sibuk bukan mengurusi dirinya, bukan mengurusi keluarganya, bukan mengurusi yang lain selain daripada umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau Nabi yang sedemikian cinta dan sayang sama kita umatnya, kok bisa kita nggak mau ngikutin sunnah Nabi Muhammad? Kok bisa kita nggak mau membaca kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Kok bisa sebagai umat Nabi Muhammad kita nggak punya rasa ingin bisa berjumpa Nabi Muhammad? Bapak Ibu, saya mohon izin, kita ada di akhir zaman seperti ini. Kata As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu amalan yang tidak boleh hilang bagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman seperti ini, diantaranya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak bersolawat sama Nabi Muhammad. Kalau lagu-lagu bisa kita hafal, kalau nama-nama artis bisa kita kenal, maka seharusnya jauh kita lebih mengenal dan menghafal tentang nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut juga sebagai Abu Qasim. Nabi Muhammad punya nama-nama yang banyak. Pertanyaannya, apakah anak cucu kita sekarang kenal dengan itu semua? Nabi Muhammad memiliki sunnah-sunnah yang begitu banyak. Pertanyaannya, apakah sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita kerjakan? Di antara sunnah Nabi Muhammad yang saat ini sudah jarang orang kerjakan adalah bersiwak. Bersiwak. Padahal di dalam sirah dijelaskan, sampai menjelang beliau wafat, beliau tetap menggunakan siwak dan tidak meninggalkan siwak. Di sini ada yang pakai siwak? Ada ya, pasti ya. Tapi pertanyaannya, lebih banyak mana orang saat ini yang mau sholat bersiwak dengan yang tidak? Lebih banyak mana? Kurang kencang jawabnya. Lebih banyak mana orang yang mau sholat bersiwak dulu atau tidak? Lebih banyak mana orang sekarang yang mau datang ke pengajian, dia bersiwak dulu atau tidak? Padahal ulama-ulama kita kasih contoh. Saya punya kiai, saya punya guru, kalau beliau mau menyampaikan ilmu, beliau selalu bersiwak lebih dahulu. Tidak hanya sholatnya. Atau kalau beliau mau melaksanakan sholat, tidak dimulai sholatnya yang diimami oleh beliau, kecuali beliau bersiwak dulu. Yang belum punya siwak, saya anjurkan besok sama-sama untuk melaksanakan sunnah siwak. Insya siwak mahal apa murah? Mahal apa murah? Murah. Kalau di Jakarta siwak itu ada yang 15.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 7.000. Kalau di Mekah siwak itu panjang-panjang. Jadi kalau kita pulang haji, kita pulang umroh, kita lihat tuh di Masjidil Haram banyak orang yang jual siwak. Beli tuh yang panjang buat stok 1 tahun. Buat stok 1 tahun. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad? Jawabannya dalam rangka lil uswah. Karena kita pengen mendapati teladan dan contoh terbaik di dalam kehidupan. Laqad kana
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad seorang pemimpin negara, Nabi Muhammad seorang kepala rumah tangga, Nabi Muhammad seorang guru, Nabi Muhammad seorang figur. Uswah tentang Nabi Muhammad ada semuanya di dalam berbagai aspek kehidupan. Kita mau jadi suami yang baik, contoh Nabi Muhammad. Mau jadi pemimpin yang baik, contoh Nabi Muhammad. Mau jadi tetangga yang paling baik terhadap tetangganya, contoh Nabi Muhammad. Tapi mohon izin, zaman sekarang orang jauh lebih bangga apabila dia mencontoh orang-orang yang di luar muslim. Betul? Di daerah kita masih bisa mendapati anak-anak remaja habis maghrib itu masih pakai kopiah, kain sarung, membawa Al-Quran di dada. Betul? Kalau di daerah bawa Qurannya begini kan? Tapi kalau di kota-kota besar habis maghrib, ibu bapak, saya mohon izin menyampaikan, jarang kita lihat lagi remaja-remaja habis maghrib dia baca Quran atau dia ngaji datang ke rumah guru-gurunya. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.